Padahal sebenarnya kalau di dalam ilmu psikologi sendiri bahwa kondisi kognitif itu adalah hal yang terpenting ketika kita mengambil satu perilaku atau sikap tertentu. Itu dikondisikan oleh pikiran kita. Salah nggak apa-apa. Mengapa demikian? Karena yang namanya perilaku ini nular, Bu. Iya, Ya kan, betul, menular betul. ya. Ya, ini contoh saja nih. Ini kalau di kantor, kalau sudah makan siang, kemudian kita ngobrol-ngobrol, ada satu yang menguap. Nah, nanti sebentar lagi sebelahnya akan menguap gitu ya, karena perilaku cepat sekali menular gitu. Cara mengendalikannya juga demikian. Kita juga harus menularkan hal-hal yang positif dulu. Ketika kita akan bertemu dengan hal-hal yang tadi bikin kita namanya enek ya, energi negatif gitu ya, maka kita harus mengalihkan perhatian kita kepada hal-hal yang menjadikan kita happy. Oh gitu. Tinggal mungkin hanya sekedar nyetel musik kesukaan kita. Sebenarnya pikiran kita itu apa kata kita bisa mengendalikan. Kita sebenarnya memprogramnya kita sendiri ya, Bu ya. Iya. Karena otak itu tidak bisa memilah mana yang positif, mana yang negatif. Tetapi kita harus memberikan masukan atau makanan-makanan yang sesuai dengan kesehatan mental kita melalui informasi-informasi tersebut. Nah, itulah kenapa yang mungkin informasinya terlalu banyak, yang dikatakan negatif atau mungkin kecemasan-kecemasan yang timbul. Ini penyalingnya adalah dari pikiran kita. Gitu. Jadi gitu. Jadi intinya cara mengatasinya jadi dari menghilangkan energi negatif, terus kemudian dengan ada cara lagi nggak, Bu? Ya itu tadi melakukan seleksi informasi ya, seleksi informasi, kemudian tetap melakukan sosialisasi yang terkait dengan sosialisasi yang tidak toksik ya. Jadi kita pun juga memilih teman nih ya. Memilih teman bukan berarti milih-milih teman ya, tetapi kita juga harus bahwa seseorang yang dekat dengan kita ini yang bisa mempengaruhi bagaimana jalan pikiran kita. Nah, kadang-kadang gini, Bu. Pada saat kita sudah katakanlah berhasil mengatasi stres pada saat pandemi ini, tapi di satu sisi kita juga merasa kurang nyaman pada saat kita bekerja. Betul. Nah, ini adalah kondisi yang luar biasa menurut saya, karena tadi Bu sudah bilang, apalagi kita perempuan ya, Bu, perannya sebagai ibu, sebagai guru, sebagai karyawati dan sebagainya. Nah, ini istilahnya well-being ya, Bu ya, kalau nggak salah. Gimana, Bu, ini kalau untuk menurut ini? Kalau di setting kerja ya, Ibu. Iya, di setting kerja nih. Iya, ini mungkin berlaku tidak hanya untuk kita wanita saja ya, tapi untuk teman-teman yang laki-laki juga saya kira juga memperhatikan well-being kita. Jadi psychological well-being ini adalah rasa sejahtera. Di mana nanti dimunculkan dengan rasa bahagia, kemudian rasa senang terhadap apa? Karena sudah terpenuhi secara fisik. Berarti sehat dulu kan, Bu? Iya. Nggak mungkin dia bahagia kalau penyakitan kan gitu ya. Itu dulu. Kemudian sandang pangan juga sudah ada secara cukup dalam tanda kutip ya. Karena kalau kita mengikuti ingin gitu ya nggak selesai kan ya, ingin terus gitu ya, jadi tak terbatas. Benar, itulah yang jadi nanti penyebab well-beingnya agak-agak gitu. Nanti akan kita ke sana, kita bahas ke sana. Kemudian juga bagaimana secara fisik tadi sudah terpenuhi sandang pangan papan gitu ya, Bu ya. Di dalam aturan undang-undang ketenagakerjaan sebenarnya juga sudah ada di sana, Bu, bahwa memang pengusaha atau yang memberikan pekerjaan itu memperhatikan hal-hal yang terkait dengan kesejahteraan, baik fisik maupun psikologis, terutama rasa aman. Nah, rasa aman dulu. Sebelum orang merasa bahagia kan harus aman dulu, Bu, lingkungannya. Iya, betul. Kan? Tapi ya kalau aman ini kan jadi hal sesuatu yang mahal ya di masa pandemi. Benar sekali. Kenapa? Aman itu di mana-mana menjadi kita lebih waspada gitu ya. Jangan-jangan kan gitu ya. Jangan belum lagi nanti gitu ancaman dari perusahaannya sendiri yang sekarang notabene banyak sekali yang sudah di PHK ya, Bu ya. Iya, jadi sangat bersyukur teman-teman yang masih diberikan pekerjaan
meskipun WFH, meskipun ada potongan gaji dan sebagainya ya Bu ya. Apalagi awal tahun begini banyak gejolak karena kenaikan UMK dan tidak semua pengusaha bisa gitu ya Bu. Dan banyak sekali beberapa klien kami kemarin ini sudah mulai per Januari ini sudah persentase gajinya sudah dipotong. Nah, per Januari kemarin? Iya, per Januari ini. Jadi sudah mulai dipotong karena kondisi perusahaan. Nah ini kan juga stres juga gitu. Padahal pada saat kita stres, imun kita juga sedang menurun. Nah kalau sudah menurun, apapun sakitnya gitu ya, nggak hanya COVID aja kan, bisa mempengaruhi tubuh juga. Jadi ini seperti siklus kan. Siapa yang bisa mengendalikan lingkungan? Lingkungan artinya keluarga terdekat. Keluarga terdekat. Betul, yang memang masih bisa bersyukur, masih bisa membantu, saling membantu ya. Kita juga sudah mulai berpikir untuk menyeleksi apakah ini prioritas gitu ya, apakah ini memang menjadi satu kebutuhan atau keinginan. Nah yang ini kan Bu yang jadi harus sama-sama lah. Berarti kalau gitu gini Bu Iva, bisa disimpulkan sebenarnya yang bisa mengendalikan itu bermula dari dirinya sendiri. Kita sendiri. Kemudian didukung oleh lingkungannya. Siapapun itu, kalau lingkungan di keluarga mungkin keluarganya, kalau di kerjaan mungkin lingkungan tempat bekerjanya. Teman-teman. Nah, ini yang mengkondisikan, mengubah culture ini yang agak susah ya tadi. Iya. Yang untuk skala nasional kita sendiri sudah banyak aturan ya dari pemerintah. Gitu terlalu banyak aturan sampai bingung. Bahkan SK ini terus gitu ya, SK, SE gitu ya, surat keputusan, surat edaran, macam-macam ini selalu ada. Sampai kita yang rakyat biasa ini bingung ini yang mana gitu. Jadi bikin stres tersendiri gitu ya. Ya. Kita fokus saja sih Bu sebenarnya. Fokus kepada diri kita sendiri, bagaimana kita sehat. Kemudian fokus pada keluarga kita sendiri supaya kita juga bagaimana sih caranya meningkatkan kesehatan kalau yang sudah sehat. Karena masa pandemi ini unpredictable, kita nggak tahu sampai kapan. Nah, ini nggak ada yang bisa jawab kan ya Bu ya. Dulu prediksinya banyak yang bilang Oktober selesai, November selesai, sekarang sudah Februari. Sekarang sudah mau setahun ya. Kalau kita lockdown awal kan, lockdown pertama kan Maret tanggal belasan kalau nggak salah ya. Kalau dari WHO 11 Maret pengumuman untuk pandemi itu. Iya. Dan seterusnya sampai sekarang. Nah, yang kondisi-kondisi ini sebenarnya kita sudah punya habit harusnya Bu. Di dalam perubahan perilaku paling tidak sekitar 6 sampai 1 tahun seseorang itu harusnya sudah merubah. Berarti harusnya bisa ya Bu ya? Harusnya bisa. Harusnya bisa, tapi kenyataannya memang masih sulit ya? susah. Mengapa demikian? Karena mengubah culture itu bukan hal yang semudah membalik tangan gitu ya Bu. Kita sendiri juga jangankan culture yang nasional gitu ya, apalagi ini semuanya semua negara kena gitu. Kita sendiri mengubah kebiasaan di keluarga kita aja susah ya, mendidik anak kita aja perlu waktu, mengubah sikap, mengubah sampai menjadi kebiasaan ini juga butuh waktu. Jadi minimal kita belajar psikologi ini untuk diri kita sendiri. Kemudian sebenarnya saya juga senang kalau ada forum-forum edukasi seperti ini karena menjadikan semuanya itu menjadi psikolog untuk dirinya sendiri, menjadi psikolog untuk keluarganya sendiri, gitu ya. Kemudian juga memahami dasar-dasar perilaku manusia seperti apa. Mengapa demikian? Karena sebenarnya manusia ini kalau sudah tahu polanya, gitu ya, kita akan lebih mudah mengubah. Nah, karena kadang kondisi ini tidak bisa kita kendalikan. Orang kita mau mengendalikan diri sendiri aja susah gitu ya, mau mengendalikan orang lain gimana caranya gitu ya. Nah, itu dulu. Jadi kenapa kita tidak bisa mengendalikan diri? Kenapa kita susah gitu ya Bu ya, mengkondisioning lingkungan? Ternyata apa? Yang pertama karena kita kurang pengetahuan. Iya. Gitu ya. Berarti tingkat edukasi juga menentukan ya Bu ya. Jadi itu sampai kemudian di HIMSI, Himpunan Psikologi Indonesia juga memberikan juga untuk khusus pandemi ini ruang untuk konseling. Oh gitu iya Bu ya. Nah, keren ini Bu. Nanti kalau teman-teman
baik keluarganya maupun pasiennya sendiri boleh melakukan konseling. Nanti kita dikasih tahu. Oh iya, boleh, nanti saya akan beritahu mengenai. Dan itu tidak terbatas, semua orang bisa. Boleh. Tidak ada batasan khusus. Tidak ada. Umur tertentu atau apa tertentu? Nggak ada. Boleh siapa saja yang terkait dengan konseling mengenai pandemi ini. Karena ya memang semua sektor kena gitu ya. Mungkin sakitnya fisik, tapi kalau sudah masuk impactnya itu ke ekonomi, udah Bu, kemana-mana. Betul. Artinya perilaku kita pun sehari-hari maupun perilaku di dunia masyarakat yang lebih luas lagi akan terdampak. Iya. Dan kalau fisik kan mungkin bisa dilihat, bisa diukur dengan kuantitatif. Kalau psikologi gitu susah. Kalau psikologi, apalagi mengukur kesejahteraan well-being tadi ya Bu ya. Well-being saya dengan Ibu mungkin berbeda gitu ya. Kebahagiaan saya dengan kebahagiaan orang lain juga berbeda. Ya. Tergantung dari apa itu Bu? Value-value ya? Ya, kan kembali lagi ke value. Apalagi sebenarnya yang agak susah di Indonesia itu ragam budayanya itu kan banyak Bu. Iya. Jadi mungkin kita ingat ya Bu, ketika ada ketentuan memakai helm. Oh iya betul. Ya, dulu waktu itu saya ya. masih SMA. Iya kan? Kelihatan nanti usianya Bu. Ya, jadi waktu kita itu merubah seseorang untuk yang tadinya tidak pakai helm menjadi pakai helm. Nah, sulitnya setengah mati. Sampai ada punishment, ada denda gitu ya. Sekarang mungkin pakai masker pun juga kena denda ya. Enggak, kalau misalnya ketahuan nggak pakai masker kena denda kan ya. Kalau di Jakarta kayaknya 500.000 apa? Di sini saya ingat pertama kali itu di Gresik 150.000 waktu itu. Kena ya? Kena. Tapi saya nggak kena Bu. Orang lain maksudnya. Nah, itu sampai seperti itu ya. Iya. Artinya sampai dipakai sistem-sistem yang terkait dengan punishment gitu ya. Mengapa? Ya, betapa sulitnya gitu mengubah perilaku seseorang gitu. Bu, rasanya kok kayaknya nggak habis-habis kita nih. Nggak selesai-selesai ya Bu. Nggak selesai-selesai nih. Manusia unik soalnya ya untuk dibicarakan. Kayaknya harus ada sesi-sesi berikutnya nih. Oke. Terima kasih Ibu Iva Rosyana yang sudah hadir memberikan pencerahan banyak hal tentang masalah psikologi. Dan jangan lupa kalau ingin konseling gratis di mana Ibu? Di IMSI nanti akan saya berikan ini ya, tulisannya nanti. Iya, jadi demikian Sobat Sehat, pencerahan yang luar biasa dari Ibu Iva Rosyana yang bagaimana kita belajar menjadikan musibah ini sebagai hikmah. Dan jangan lupa jadikan pandemi ini menjadi sebuah solusi untuk kehidupan yang lebih berarti. Demikian dari saya, salam sehat. Sobat Sehat, jangan lupa like bagi yang suka channel ini. Jangan lupa komen untuk yang ada komentar tentang kesehatan. Dan share agar semua orang bisa menjadi sehat. Subscribe agar channel ini bisa lebih sehat dan berkembang.